Pemirsa, mudik Lebaran tahun 2024 memakan korban jiwa. Kecelakaan tunggal bus PO Rosalia Indah di Tol Batang menewaskan 7 orang. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek mengakibatkan 12 nyawa melayang. Lalu bagaimana seharusnya langkah pemerintah atau kepolisian untuk memitigasi kecelakaan saat arus balik nanti? Saya akan membahasnya bersama dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Sony Irawan, yang kami masih nantikan kehadirannya. Tapi sekarang sudah bergabung Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setijo Warno. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam, Mbak. Oke, alhamdulillah sudah bisa dengar suara saya. Pak Sony, informasi terakhir yang kami dengar dari lapangan adalah sopir bus PO Rosalia ini sudah dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Apakah sudah bisa terkonfirmasi, Pak? Apa penyebab sopir ini mengalami kecelakaan? Ya, terima kasih, Mbak. Yang pertama-tama tentunya kami dari pihak kepolisian menyampaikan belasungkawa terhadap korban kasus laka lantas tunggal di kilometer 370 ini yang menewaskan lebih kurang 7 orang. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa update terbaru yang kami lakukan pada sore hari ini bahwa seluruh korban telah dapat diidentifikasi dan ada 3 korban yang sudah diambil oleh pihak keluarga, dan kami dari pihak kepolisian akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin mengantarkan jenazah sampai dengan ke rumah duka. Kemudian bahwa dari hasil sementara memang kami masih berproses dengan pola traffic analysis accident. Nanti kami akan mendapatkan suatu kesimpulan dari TAA tersebut bahwa pemeriksaan saksi-saksi saat ini kan secara verbal masih dilakukan, tetapi dari pihak pengemudi ini masih dilakukan pengawasan ataupun masih diberikan di rumah sakit dalam proses penyembuhan terlebih dahulu. Tetapi sudah kita mintain beberapa keterangan. Memang dari keterangan sementara yang kami peroleh bahwa yang bersangkutan pada prinsipnya memang mengalami kelelahan pada saat berjalan. Kalau dilihat dari waktu berjalan yang bersangkutan memang itu belum nyampe 8 jam, baru 7 jam. Tapi yang bersangkutan pada saat di kilometer 370 itu mengalami ngantuk sesaat atau yang kita kenal dengan microslip. Sehingga membanting ataupun masuk ke jalur kiri. Dan titik tumbur pertama adalah 370.50 dan terseret ataupun sampai dengan di titik tumbur terakhir di 370.200, Mbak. Sehingga mengakibatkan 7 orang, 5 orang meninggal dunia di TKP dan 2 di rumah sakit. Nah, ini masih kita dalami terkait dengan semua hal. Terkait dengan masalah kelayakan kendaraannya, kemudian juga pola pengaturan sistem manajemen di perusahaan PO bus tersebut, termasuk juga dengan pengemudinya. Kita masih mendalami dan mohon waktu sehingga nanti kami bisa menyimpulkan. Tentunya untuk menetapkan sebagai tersangka ini kan harus proses adanya tahapan-tahapan. Nanti kita laksanakan pemeriksaan secara verbal, kemudian gelar perkara. Demikian, Mbak. Baik. Pak Sony, kalau dugaan sementara sopir itu mengalami ngantuk ya, apakah itu termasuk dalam kategori kelalaian pengemudi, Pak? Pak Sony? Ya, Mbak, gimana? Pak, kalau dugaan sementara sopir itu mengalami ngantuk, apakah itu bisa dikategorikan sebagai kelalaian pengemudi, Pak? Ya. Tentunya nanti kita akan melihat, Mbak, hasil pemeriksaan pendalaman dan kita akan memanggil saksi-saksi ahli. Sebagai contoh terkait dengan kelayakan kendaraan, nanti kita akan menggunakan saksi ahli dari pihak ATPN, kemudian dari teman-teman BPTD maupun teman-teman di SUB. Kemudian terkait dengan pengelolaan jam kerja, kita akan mencoba dengan teman-teman Depnaker, kemudian terkait terkait dengan si pengemudi sendiri, tentunya dari keterangan saksi-saksi dan juga nanti dari ahli, kita akan menyimpulkan apakah memang ini adalah karena kelalaian dari pengemudi. Tetapi saat ini sementara dapat kami simpulkan demikian, Mbak. Oke, baik. Saya beralih dulu ke Pak Joko. Pak Joko, kalau sopir ini diduga mengalami microslip ya, dan ini sering terjadi selama masa musim mudik ataupun nanti arus balik,
apakah ini memang adalah salah satu hal yang paling sering dialami pengemudi yang melakukan perjalanan selama berjam-jam, Pak? Ya, sebenarnya kecelakaan di Indonesia itu ya diakibatkan 80% itu diduga karena supirnya mengantuk. Itu hasil dari investigasi dari KNKT, jadi cukup tinggi. Tidak hanya Lebaran aja, mungkin di 2 Lebaran juga sebenarnya hampir setiap minggu terjadi seperti entah itu kecelakaan mobil pribadi, truk juga seperti ini sering dialami karena kondisi mengantuk. Makanya ini sudah ada aturan sebenarnya kalau mengemudi itu dalam 1 hari itu maksimal 8 jam. Dengan catatan setiap 4 jam dia istirahat. Bahkan ada peraturan menteri menyebutkan setiap 2 jam ya istirahat itu 15 menit. Nah, makanya di tol itu kan ada rest area, tujuannya adalah untuk istirahat. Nah, memang di jalur ini, yang jalur A ini antara Pemalang Batang, setahu saya rest area-nya agak kurang itu. Ya agak berjauhan lah, karena rest area itu harusnya antara 20 sampai 25 km ya jaraknya. Jadi itu perlu ditambah juga. Saya juga pernah mengalami di jalur ini juga, jalur A itu memang harus benar-benar istirahat ya. Dulu sebelumnya memang jalur Cipali, kemudian ini bergeser juga. Nah, ini jadi perhatian serius juga. Memang benar tadi Pak Sony katakan tidak semata melihat supirnya, juga bagaimana di perusahaan PO itu ada namanya sistem manajemen keselamatan atau SMK. Itu juga akan dilihat lah ya, sejauh mana perusahaan-perusahaan itu menerapkannya terhadap pengemudi. Di sisi lain, ini informasi saya dapat dari para pengusaha otobis, mereka juga kesulitan sekarang mencari supir. Nah ini, jadi kita itu sebenarnya krisis pengemudi bus dan juga truk. Bisa jadi saat ini kan kalau lihat hasil survei itu kan permintaannya cukup tinggi untuk menggunakan angkutan umum. Nah sejauh mana supir-supir ini mungkin juga kurang, kemudian karena permintaannya tinggi dia harus diatur perjalanannya. Nah ini yang mungkin perlu didalami lagi, dan saya pikir ini persoalan negara juga bagaimana mengawasi sistem manajemen keselamatan di setiap perusahaan otobis. Ya. Oke. Menyambung soal persoalan sopir ini, Pak Sony. Pak Sony, yang kami ketahui kan katanya sebetulnya bus PO Rosalia ini sempat mengalami kendala ya Pak, sehingga diganti armadanya. Tapi sopirnya itu tidak diganti. Nah, kenapa Pak sopirnya tidak diganti? Apakah ini juga menyambung tadi karena jawaban Pak Joko, perusahaan-perusahaan bus itu kesulitan mendapati sopir-sopir yang ready pada masa Lebaran seperti ini? Jadi sebenarnya begini Mbak, yang kami gali informasi sementara ini, jadi kendaraan bus tersebut meluncur dari Pondok Ungu Bekasi itu jam 3 sore, yang dikemudikan oleh sopir berinisial CW tersebut yang pada saat kejadian dia mengemudikan. Kemudian di kilometer 110 itu yang bersangkutan CW ini lintas ganti dengan seniornya. Nah, sudah lintas ganti dengan seniornya, dibawa oleh salah satu seniornya bus tersebut, tetapi di kilometer 227 Ciledug, itu perbatasan Cirebon, kendaraan tersebut mengalami trouble. Sehingga disusulkanlah kendaraan untuk penggantinya yang dikemudikan lagi oleh saudara JW tersebut. Nah, kemudian saudara JW mengemudi di Ciledug itu kalau tidak salah jam 3 atau jam 4 subuh, mengemudilah yang bersangkutan lanjut dari Ciledug Cirebon tersebut sampai dengan ke wilayah Jawa Tengah. Kemudian di 3.30 itu yang bersangkutan mengalami ngantuk sesaat dan terjadilah kecelakaan laka tunggal tersebut. Jadi yang kami dapatkan sementara sebenarnya pengemudi driver ini sudah berganti, tetapi ada kerusakan, kemudian diganti lagi oleh driver si inisial JW tersebut. Begitu Mbak. Oh begitu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih kalau begitu Pak Sony atas informasinya. Tapi selain persoalan kecelakaan, kita juga ketahui bahwa setiap arus mudik maupun arus balik yang paling menghantui itu adalah kemacetan. Horor kemacetan di jalan maupun di jalur-jalur penyeberangan seperti di pelabuhan. Nanti kami akan bahas lebih jauh pemirsa. Terima kasih Pak Sony sudah bergabung. Sementara nanti Pak Joko akan berlanjut ya. Di segmen berikutnya kita akan membahas soal kemacetan yang berada di pelabuhan Bakauheni khususnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.